Konflik dan ketegangan di Timur Tengah terus menjadi sorotan dunia internasional, terutama saat isu program nuklir Iran kembali mencuat ke permukaan. Keberhasilan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran menjadi harapan banyak pihak demi menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan proses dialog yang sangat rumit dan penuh dinamika. Apalagi dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih yang membawa harapan sekaligus tantangan baru dalam penanganan isu nuklir Iran. Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat sempat menumbuhkan harapan bagi berbagai negara untuk menekan kekhawatiran terhadap program nuklir Iran yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Dan harapan tersebut nyatanya berhasil menjadi kenyataan setelah Trump kembali mencatatkan sejarah karena mampu membawa Amerika Serikat dan Iran melakukan negosiasi kembali terkait program nuklir Iran yang mengancam stabilitas kawasan. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Dalam pertemuan kelima Amerika Serikat dan Iran di Roma, pemerintahan Trump tampaknya telah merusak kesempatan untuk menekan program nuklir Teheran. Justru sebaliknya, kegagalan kesepakatan Iran dan Amerika Serikat telah membawa konflik kedua negara bersama Israel nyaris beralih ke medan pertempuran, membuat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini berada di ujung tanduk. Hal itu terjadi ketika pemerintah Trump meminta Iran untuk benar-benar menghentikan pengayaan nuklirnya, sementara Iran menganggap bahwa pengayaan nuklirnya hanya bertujuan untuk kepentingan sipil dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk Amerika Serikat. Bahkan Teheran menganggap pengayaan nuklir untuk tujuan sipil adalah hak Iran yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hal ini membuat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mengalami kebuntuan. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengeluarkan statement bahwa jika Amerika Serikat menginginkan pemusnahan senjata nuklir, maka Teheran siap untuk menuju ke arah kesepakatan. Namun, jika Amerika Serikat tetap menuntut untuk menghentikan pengayaan nuklir Iran, maka Teheran tidak akan pernah menerima kesepakatan apapun dengan Washington, mengindikasikan bahwa program nuklir Iran yang berorientasi kepentingan energi tidak dapat diganggu-gugat. Di tengah kerentanan negosiasi Amerika Serikat dan Iran, Israel datang merusak kesempatan tersebut secara permanen. Dengan tersebarnya informasi bahwa Israel diisukan sedang mempersiapkan serangan potensial terhadap situs nuklir Iran, membuat Teheran kembali menutup pintu negosiasinya dengan Amerika Serikat. Israel dikabarkan telah memindahkan pasukan beserta rudal mereka ke Nevatim Tel Nov untuk segera mempersiapkan rencana penyerangannya ke Iran. Iran langsung bereaksi terhadap ancaman Israel yang secara terbuka menargetkan fasilitas nuklir di Teheran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC secara gamblang memperingatkan bahwa setiap serangan dari Israel akan dibalas dengan tindakan keras dan berujung kehancuran bagi pihak penyerangan. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menegaskan bahwa Iran tidak akan segan memberikan respon tegas terhadap setiap ancaman atau aksi yang melanggar hukum internasional. הרודן של איראן, האייתולה חמינאי היום, ובו הוא מסביר מדוע ישראל... Sejatinya, Iran sudah memperkirakan bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat berpotensi menemui jalan buntu. Atas dasar itu, Teheran sudah menyiapkan strategi alternatif sebagai antisipasi jika upaya diplomasi gagal. Meski rincian rencana B ini belum dibuka ke publik, langkah tersebut memperlihatkan kesiapan Iran dalam menghadapi skenario terburuk, termasuk kemungkinan berkonflik langsung di medan perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Hal yang kini paling menjadi perhatian bagi Israel dan Amerika Serikat adalah kemunculan rudal balistik jarak menengah terbaru milik Iran, yang dinamai Qasem Basir dan baru diluncurkan pada bulan Mei ini. Mengapa rudal ini langsung dianggap sebagai ancaman serius oleh kedua negara tersebut? Otoritas militer Iran mengklaim bahwa Qasem Basir telah dibekali sistem kendali canggih serta kemampuan pertahanan tinggi yang membuatnya mampu menembus sistem pertahanan rudal modern. Dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, rudal ini mampu menyasar sasaran vital seperti landasan pacu hingga hanggar pesawat. Dan semua itu dilakukan tanpa mengandalkan GPS.
Tak heran jika kehadirannya dinilai sebagai ancaman nyata bagi Israel yang sangat bergantung pada sistem pertahanan udara canggih mereka. Satu fitur lain yang membuat Qasem Basir begitu ditakuti adalah daya jangkaunya yang luar biasa. Rudal ini bisa menempuh jarak hingga 1.100 mil, melesat dengan kecepatan hingga 11 kali kecepatan suara, atau sekitar 8.400 mil per jam. Selain itu, rudal ini sanggup membawa hulu ledak seberat 1.100 pon, menjadikannya salah satu senjata paling mematikan yang kini mengintai kawasan Timur Tengah. Selain mengandalkan pembelian dari luar, Iran juga membuktikan kemampuannya menciptakan persenjataan canggih yang mampu mengancam Amerika Serikat dan Israel. Salah satu contohnya adalah peluncuran rudal induk drone Iris Shahid Bagheri di awal tahun 2025. Kapal ini merupakan hasil modifikasi kapal kontainer Perarin yang dikonversi selama periode 2022 hingga 2024 dengan penambahan dek penerbangan miring serta skyjump mirip dengan kapal induk pesawat ringan pada umumnya. Kehadiran kapal induk drone ini dianggap para pengamat sebagai terobosan yang mengubah peta kekuatan maritim di kawasan. Dengan Iris Shahid Bagheri, armada drone Iran kini punya daya jangkau lebih luas dalam operasi-operasi di lautan. Kapal ini sendiri mampu menempuh perjalanan sejauh 22.000 mil laut dengan kecepatan hingga 22 knot atau sekitar 25 mil per jam. Tak hanya itu, Shahid Bagheri juga dibekali persenjataan lengkap, mulai dari meriam kaliber 30 mm, 8 rudal anti kapal, hingga 8 rudal anti pesawat yang siap menghadapi berbagai ancaman. Dari sisi arsenal udara, kemampuan Iran juga tidak bisa dianggap remeh. Ketegangan dan tekanan maksimum dari Presiden Trump justru mendorong Teheran untuk terus memperkuat lini persenjataannya, termasuk dengan pembelian 6 unit jet tempur Yakovlev Yak-130 asal Rusia. Meski awalnya didesain sebagai pesawat latih, Yak-130 ternyata menawarkan fleksibilitas tinggi hingga bisa dioperasikan sebagai jet tempur ringan di tangan Iran. Pesawat ini mampu melesat hingga 660 mil per jam, memberikan keuntungan taktis dalam berbagai misi udara. Daya jangkau Yak-130 pun mencapai 1.300 mil dengan ketinggian operasional maksimum 41.000 kaki. Tak kalah penting, Yak-130 dibekali dengan hardpoint yang sanggup membawa hingga 6.600 pon persenjataan, mulai dari roket, rudal udara hingga bom, menjadikan pesawat ini salah satu aset penting dalam kekuatan udara Iran. Kekuatan kapal induk drone milik Iran semakin lengkap dengan kehadiran pesawat nirawak generasi terbaru, Quds Mohajer 10 yang diperkenalkan di tahun 2023. Drone ini dirancang menyerupai MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat. Namun dari segi kapabilitas, Mohajer 10 mampu bersaing dan bahkan menambah kekhawatiran baru bagi Israel maupun Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Tak heran jika Mohajer 10 dianggap sebagai ancaman, mengingat performanya di lapangan terbilang impresif. Drone ini mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 130 mil per jam dan dapat terbang setinggi 22.900 kaki di udara. Dari sisi jangkauan, Mohajer 10 bisa menempuh jarak operasi hingga 1.240 mil hanya dalam satu kali pengisian bahan bakar. Yang membuatnya makin berbahaya, drone ini bisa membawa berbagai jenis persenjataan dengan muatan maksimum lebih dari 650 pon. Di lini rudal balistik, Qasem Basir ternyata bukan satu-satunya andalan Iran. Ada pula Khaybar Shekan, rudal balistik jarak menengah yang kini menjadi senjata utama IRGC untuk menyerang sasaran militer Israel dan Amerika Serikat. Dikenal sebagai rudal balistik paling ringan di kelasnya, Khaybar Shekan juga dibekali kemampuan manuver tinggi yang membuatnya sangat sulit dihadang sistem perisai rudal lawan. Soal performa, Khaybar Shekan memang tidak main-main. Rudal ini mampu membawa hulu ledak seberat 1.100 pon, melesat dengan kecepatan maksimum 3.800 mil per jam, dan menjangkau target sejauh 900 mil. Keunggulannya semakin nyata dengan kemampuan terbang setinggi 442.000 kaki, yang menjadikan rudal ini sangat efektif untuk menghantam target secara presisi dan dalam waktu singkat.
Satu hal penting yang tak bisa diabaikan oleh Israel maupun Amerika Serikat adalah keberadaan kota rudal rahasia milik Iran. IRGC mengklaim fasilitas tersembunyi ini dirancang untuk menghadapi perang dalam jangka waktu panjang, sehingga memperlihatkan kesiapan Iran jika sewaktu-waktu harus berhadapan langsung dengan lawan-lawannya. Kota bawah tanah ini memungkinkan pasukan IRGC meluncurkan rudal atau roket secara cepat sebagai respon balasan terhadap ancaman dari Israel ataupun Amerika Serikat. Selain itu, jangan lupakan pula keberadaan situs-situs nuklir Iran yang hingga kini masih menjadi misteri dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan internasional. Dengan cadangan uranium yang melimpah, bukan tidak mungkin Iran memiliki kemampuan membuat senjata nuklir pemusnah massal. Faktor inilah yang kerap membuat Israel berpikir dua kali sebelum melancarkan serangan penuh ke Iran. Karena risiko peluncuran senjata nuklir secara mendadak tetap menghantui setiap langkah militer di kawasan tersebut.